Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bertemu lagi di materi selanjutnya ya, yaitu tentang matematika ekonomi. Nah, kalau kemarin kita sudah UTS membahas tentang apa namanya elastisitas ya dan lain sebagainya. Kali ini kita akan melihat atau mencari keseimbangan pasar, namun komoditinya lebih dari satu. Nah, istilah tersebut biasa dikenal dengan keseimbangan pasar dua komoditi. Isim apa? eh, yang termudah gitu ya, lebih dari satu maksudnya adalah dua komoditi. Nah, pada kesempatan kali ini ya keseimbangan pasar akan dicari berdasarkan perubahan harga ya dari produk X dengan produk. Intinya nanti akan dicari berapakah ya jumlah barang yang diperjualbelikan dan pada tingkat harga berapa barang dijual belikan tersebut. Tapi tentunya ada dua komoditi ya, ada dua itu ya. Oke, kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini ada apa namanya pendahuluan. Oke, ada pendahuluan. Ada barang-barang tertentu yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Jadi barang-barang itu ya ada juga yang dipengaruhi bukan harga barang itu sendiri ya, tetapi juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah, inilah kuncinya kata kuncinya daripada keseimbangan pasar dua komoditi. Nah, sifat hubungan barang tersebut adalah sama ya substitusi saling menggantikan. Misalkan kalau misalkan kita tidak mendapatkan sepatu maka ini bisa diganti dengan sendal begitu ya. Nah, yang kedua adalah barang komplementer atau artinya saling saling melengkapi. Misalnya apa? Misalnya kalau kita beli sepatu, alat pelengkapnya pasti misalkan kaos kaki gitu ya. Nah, kedua barang ini ya sifat hubungan ini ya bisa dikaitkan dengan apa namanya dua komoditi yang saling berpengaruh begitu ya. Jadi barang-barang permintaannya dipengaruhi oleh daripada harga barang yang lain. Nah, itu konsepnya daripada keseimbangan pasar apa, komoditi. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Ya, sebetulnya rumusnya hampir sama begitu ya, yaitu sebuah fungsi daripada permintaan maupun penawaran. Nah, kita lihat di sini fungsi permintaan. Ya. Di sini ada rumus ya, bila X dan Y mempunyai hubungan penggunaan ya dan permintaan masing-masing barang dipengaruhi oleh harga barang lainnya, maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah, jadi ini quantity of demand barang X. Kemudian ini quantity of demand barang Y. Ini keterangannya nanti di sini ada ya X ya koma PY, PX, PY dan nah, P ini adalah price gitu ya, harga barang X, harga barang Y. Ini juga sama harga barang X dan juga harga barang. Nah, ini keterangannya ya. Jumlah permintaan akan barang X, DX, QDY, jumlah permintaan akan barang Y, PX adalah price ya, price of X atau harga barang X. Kemudian Y price of Y atau harga harga barang Y. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Ada contoh soal ya. Misalkan ada sebuah permintaan dan fungsi penawaran. Ini ada fungsi permintaan, di sini juga ada fungsi penawaran. Ini ada dua produk, berarti ya
Misalkan di sini, ya. Di sini ada permintaan barang X dan permintaan barang Y. Jadi ada dua barang. Di penawaran pun begitu. Ada penawaran barang X, ada penawaran barang Y. Jadi ada 4 fungsi gitu ya. Setiap fungsi permintaan ada 2 fungsi, fungsi penawaran juga ada 2 fungsi. Nah, misal ya, permintaan barang X itu fungsinya 5 minus 2PX plus PY. Itu untuk barang X. Kemudian fungsi permintaan barang Y, ya misalkan 10 ya, plus 2PX, gitu kan, min 5P PY. Nah ini kita lihat karena ini adalah barang X, maka yang jadi minusnya adalah pasti min 2PX. Ya. Karena kan fungsi permintaan pasti minus, ya lerengnya atau koefisiennya. Ya. Kemudian fungsi permintaan barang Y, pasti yang minus adalah PY, yaitu minus 5Y. Ini penting ya untuk diketahui. Nah, ciri-ciri fungsi permintaan adalah dia pasti lereng atau garis koefisiennya adalah minus. Ya, pasti minus. Baik, sekarang fungsi penawaran. Fungsi penawaran juga ada 2. Ada fungsi penawaran barang Y, X ya. Ada juga fungsi penawaran barang Y. Fungsi penawaran barang X itu adalah 3PX min 3. Dia pasti plus. Ini X, PX, dan ini plus. Kemudian fungsi penawaran barang Y atau quantity of supply barang Y ini adalah 5PY. 5 ini kan angka positif. Plus minus 6. Kalau di atas ini minus di minus. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan harga keseimbangan. Tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan juga yang terjadi di pasar untuk masing-masing barang tersebut. Nah, jadi kita diminta untuk mencari keseimbangan pasar. Bedanya di sini sekarang ada 2 produk, produk X ya dan produk Y. Ulangi lagi, ada produk X, ini QX QDX dan QSX, ada produk Y, ada QDY dan QSY ya. Jadi totalnya ada 4 kesamaan atau ada 4 fungsi gitu ya. Fungsi permintaan ada 2, ya, barang X dan barang Y. Fungsi penawaran juga ada 2, yaitu barang X dan barang Y. Nah, baik. Sekarang kita lihat penyelesaiannya seperti apa ya. Penyelesaiannya kira-kira gimana sih? Nah, pertama-tama kita cari dulu keseimbangan barang X. Nah, berarti nanti ya permintaan barang X kita sejajarkan, kita sama dengankan dengan penawaran barang X. Ya. Maka nanti akan ketemu seperti ini. Ya. QDX tadi kita lihat 5 min 2PX plus PY. QSX ada tadi kita lihat 3PX min 3. Gitu kan? Ini karena berbeda ya, ada X, ada Y, maka nggak bisa digabung gitu kan. Caranya bagaimana? Caranya 5-nya kita pindahkan ke seberang, jadi minus 5. Ya, minus 5 ditambah minus 3 menjadi minus 8. Kemudian 3PX-nya kita seberang ke kiri. Jadi berapa? Ya, jadi minus 2PX ditambah minus 3PX menjadi minus 5PX. Karena 3PX ini pindah menjadi minus ya. Minus 2 ketemu minus 3, jadi minus 5PX. PY-nya tetap. PY-nya tetap tidak pindah. Nah, sehingga ya terjadilah persamaan pertama. Nih, hasil penggabungan dari keseimbangan pasar barang X, yaitu minus 5PX ditambah PY minus 8.
Sekarang kita cari keseimbangan barang Y. Kita uh, kita apa namanya? Kita sejajarkan, kita buat sama dengan di situ apa namanya? eh keseimbangan barang Y. Quantity of demand barang Y adalah sama dengan quantity of supply barang Y. Quantity of demand barang Y kita lihat di soal tadi adalah 10 plus 2PX min 5PY. Sementara quantity of supply barang Y di soal kita lihat tadi adalah 5PY minus 6. Ya. 5PY kita pindahkan ya ke sini menjadi apa? Minus. Ya, minus 5PY ketemu minus 5PY jadinya minus 10PY gitu ya. Kemudian tinggallah dia minus 6 sendiri. Nah, 10 ini kita pindahkan ke sini. Jadi pindah menjadi minus 10. Minus 10 ketemu dengan minus 6 menjadi minus 16. Dan 2PX-nya tidak. Ya, fungsinya berubah menjadi 2PX minus 10PY sama dengan minus 16. Nah, itu apa namanya? Persamaan kedua telah terbentuk. Nah, ini persamaan pertama dan ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, maka kita lakukan metode eliminasi. Eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu atau menolkan salah satu variabel yang ada di fungsi. Kita mau menolkan apa dulu? Nah, kita mau yang PX dulu, kita nolkan. Boleh. Di soal ini yang PX dulu ya. Pak, kalau saya mau menolkan PY dulu, boleh nggak? Boleh juga. Berarti salah satu dinolkan dulu. Nah, karena di saat kita ingin menolkan yang PX dulu, berarti ini ya eliminasi itu kan pengurangan gitu ya. Ketika dikurang dia harus berapa? Harus nol gitu ya. Harus nol. Di sini kalau pengurangan gitu ya. Nah, kalau min 5 dikurang min 2 pasti min 7. Wah, berarti nggak nol hasilnya. Gimana supaya nol? Nah, caranya adalah ya ini kita kali. Ya. Kita kali. Agar apa? Kalinya agar sama. Gitu ya. Agar sama. Ya. Kemudian kita lihat nih. Ya. Min 5 dikali min 1 sama dengan adalah 5. Ya, caranya. Yang terkecil kita ambil ya. Min 5 ya, kali min 1 adalah Oke. Kemudian 2 dikali 2,5 adalah 5. Nah, bagaimana caranya supaya PX ini nilainya sama? Ya. Tapi nanti ini dikali juga semuanya ya. Ya, min 1 dikali min 5 hasilnya plus 5. Min 1 dikali PY plus hasilnya minus PY. Ya. Min 1 dikali min 8 hasilnya plus 8. Yang lain dirubah juga gitu ya. Kemudian 2,5. 2,5 dikali 2, ya, saya ulangi 2,5 dikali 2 sama dengan 5 PX gitu ya. 2,5 dikali minus 10 sama dengan minus 25 PY. 2,5 dikali min 16 sama dengan minus 4. Nah, tujuan kita ini ya. Tujuan kita ini agar apa? Agar dia nol kalau dikurang gitu ya. Kalau dikurang hasilnya nol itu ya. Oke, sekarang kita eliminasi. Nah, inilah kegiatan eliminasi yang dimaksud ya. Kita ingin menghilangkan salah satu variabel, kebetulan di soal di Y, maaf X, maka 5 dikurang 5, itu cara bacanya ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, gitu ya. 5, saya ulang lagi, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Ya, 5PX dikurang 5PX sama dengan 0PX. Berarti kalau 0PX nggak ada gitu ya. Tinggal 24. Baliknya, minus PY dikurang minus 25PY. Karena min
ketemu min, di sini hasilnya plus. Ya. Minus bertemu dengan minus, hasilnya plus. Berarti plus 25 ketemu minus 1. Berarti plus 24. Ya. Nah, di sini plus 24P. Karena minus ketemu minus jadi plus dia. Plus 25 ketemu minus PY sama dengan plus 24. Begitu juga ini. Ya. 8 dikurang minus 40. Sudah dikurang minus lagi gitu ya. 8 dikurang minus 40. Berarti minus ketemu minus plus. Berarti 8 ditambah 40 sama dengan 48. Nah, jadi ini ya. Hasilnya berarti 0 PX plus 24PY sama dengan 48. Karena 0 maka di sini dihilangkan. Jadi tinggal 24PY sama dengan 48. Kalau PY-nya kita tinggalkan sendiri, maka 24-nya menjadi pembagi. Ya. 28 dibagi 24 sama dengan 2. Nah, ini adalah harga barang Y sama dengan Rp2. Nah, itu ya apa namanya cara mencari harga barang Y. Nah, nanti bagaimana cara mencari ya harga barang X ya. Nah, ini nanti berkelanjutan di slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini adalah mencari penyelesaian untuk mencari barang X harganya berapa sih gitu ya. Ini kita sudah temukan, sudah menghitung P sama dengan 2. Nah, maka P sama dengan 2 ini kita masukkan saja ya ke salah satu apa namanya persamaan tadi ya, persamaan yang satu atau yang dua terserah, boleh pilih ya. Nah, misalkan ini persamaan yang salah satunya diambil yang ini ya. Minus 5PX min PY sama dengan 8. Nah, maka P-nya kan ini nih. P-nya ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Jadi berapa dia? Menjadi 2. Nah, dia menjadi 2. Berarti sekarang tinggal 5PX dikurangi 2 sama dengan 8. Ya. 5PX dikurang 2 sama dengan 8. 5PX-nya kita tinggalkan sendiri. Ya. Sehingga minus 2-nya pindah ke sisi kanan. Karena dia minus, pindah akhirnya menjadi plus. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti 5PX sama dengan 10. Sekarang kalau PX-nya kita tinggalkan sendiri, ya, dia menjadi berapa? Menjadi pembagi. Ya, tadinya kan 5 sebagai pengali, karena pindah dia seberang ke sisi kanan, dia jadi sebaliknya. Ya, pindah menjadi pembagi. Berarti 10 dibagi 5. Sehingga PX sama dengan 2. Ternyata sama. PX-nya juga 2. Ini P-nya juga 2 gitu ya. Berarti PX dan P-nya sama-sama 2 gitu ya. Sama-sama 2. Nah, baik. Nah, sekarang ya, masukkan PX sama dengan 2 ke salah satu fungsi. Nah, masukkan ke salah satu fungsi. Kita lihat misalkan fungsi yang ini kita ambil ya, di soal tadi. Permintaan barang X adalah ya, 5 min 2PX plus 2PY. Gitu kan? 5 min 2X plus 2PY. Nah, maka berapakah jumlah barang X yang diminta? Tinggal masukkan saja. Ya. Tadi kita lihat ya, PX-nya berapa? PX-nya 2. Kebetulan sama-sama 2 nih. Maka PX-nya kita ganti dengan angka 2. PY berapa? PY-nya 2 juga. Maka PY ini kita ganti dengan angka 2. Angka 2. Oke. Ya, selanjutnya tinggal dijumlahkan. Ya, 5-nya turun ke sini. Ya, 5 turun. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena ada minus berarti minus 4. Gitu ya. Minus 4. Kemudian 2-nya turun. Ya, 2-nya turun. Jadi 5 dikurang 4.
sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Quantity demand daripada barang X adalah 3. Gitu. Quantity demand dari barang X adalah 3. Nah, bagaimana dengan barang Y? Permintaannya itu. Permintaan barang Y. Maka sama juga kita masukkan ke fungsinya. Gitu. Kita masukkan ke ya. Nah, ini dia ya. Quantity demand barang Y 10 plus 2 PX min 5 PY. Maka kita masukkan saja ya. PX-nya 2, kita ganti 2. PY-nya 2, ya kita ganti 2 ya. Sehingga kalau kita tulis 10 ya ditambah 2 kali 2 dikurang 5 kali 2. Nah, ini kita bisa tulis juga 10 tambah 4 kurang 10, hasilnya adalah 4. Sehingga jumlah barang yang diminta ya untuk barang produk Y adalah kuantitasnya adalah 4 ya. Harganya sama. Harganya sama-sama Rp2 ya. Harganya sama-sama Rp2. Misalkan kalau rupiah, kemudian produknya berbeda, jumlahnya ya, jumlah barangnya berbeda. Kalau produk X adalah 3, kalau produk Y adalah 4. Nah, itu cara menghitung secara matematis ya apabila menemukan keseimbangan pasar pada dua komoditi ya. Kita sudah mengetahui berapa harganya dan juga berapa jumlah barang yang diminta. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, cara membacanya adalah berarti ya, maka ya, equilibrium untuk barang X adalah pada saat harga Rp2, barang yang diperjualbelikan adalah 3 unit untuk barang X tadi, gitu ya. Sementara ya kondisi equilibrium atau keseimbangan pasar untuk barang Y, equilibrium ya, keseimbangan pasar untuk barang Y adalah berapa? Di harga 2 unit, maaf, di harga Rp2 ya. Di harga Rp2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 4 unit. Ini apa namanya menunjukkan keseimbangan pasar ya kalau komoditinya atau produknya lebih dari ini secara sederhana seperti itu ya. Nah, baik ya, kiranya itu yang bisa kita pelajari pada malam ini terkait dengan matematika ekonomi khususnya tentang keseimbangan pasar dua komoditi. Nah, di sini ada tugas ya, latihan, silakan kalian Bapak Ibu, saudara-saudari melakukan latihan. Dalam sini diketahui fungsi permintaan ya, penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi. Nah, ini substitusi gitu ya. Nah, di sini ada fungsi permintaan barang X ya 10 min 4 PX plus 2 PY. Fungsi permintaan barang Y 9 minus 3 PY plus 4 PX. Fungsi penawaran barang X minus 6 plus 6 PX. Fungsi penawaran ya barang Y adalah minus 3 ya plus 7 PY. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi. Berdasarkan fungsi tersebut, tentukanlah harga dan kuantitas dari keseimbangan pasar. Nah, silakan ya. Ini adalah merupakan tugas dan latihan. Silakan dikerjakan untuk melatih kita agar lebih memahami apa namanya tentang keseimbangan pasar ini. Nah, tentunya yang apa yang terdiri dari lebih dari satu. Baik, kelas ya. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada malam ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di minggu depan di materi yang berbeda. Selamat malam. Billahi fisabil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.